Hime. Itu gede ya? Bahasa Latinnya squawk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom Rahayu. Balik lagi bersama saya Tongger Siostea di media Aspirasi Purwakarta. Pada episode kali ini saya mengundang dari beberapa narasumber. Ada dari konten kreator, ada dari tukang kebun, ada juga dari makeup artist. Dengan tema yaitu adalah cerita di balik peluang dan tantangan. Oke, langsung aja. Tongger mengenalin dulu nih dari teman-teman narasumber yang sudah Tongger undang ya. Ada dari Ramdan. Wih, tepuk tangan dong. Bisa dikenalin. Orang pada kenal. Ada dulu. Ramdan sebagai konten kreator ya. Nah, ada juga dari Winardi. Sebagai apa? Ada tepuk tangan karena di luar. Makeup artist. Ada dari Megan. Megan sebagai apa, Megan? Tukang kebun. Tukang kebun. Mantap. Oke, langsung aja nih. Oke, mau nanya-nanya sama kawan-kawan yang udah pada hadir pada malam ini. Pertama, enggak mau nanya dulu. Apa? Ke siapa? Lu ada 3 orang. Oh iya, Maaf. Ramdan. Oke. Ramdan. Ya. Dari kapan sih Apa? Ramdan ini bergelut di bidang konten kreator sebagai konten kreator? Kalau dibicarain masalah kapan untuk jadi konten kreator sih, untuk di area profesionalnya sebenarnya udah mulai dari sekitar 2014-an. 2014. Iya. Belum punya nama tuh. Belum punya nama. Belum punya nama, masih ngerintis, cuman ya orang akhirnya udah mulai aware gue siapa gitu. Semua berawal dari pasti anak milenial atau generasi Z juga semuanya berawal dari Instagram. Iya, iya. Di Instagram, terus gue bikin komunitas sama teman-teman yang lain. Tetap gue masalahnya dari dulu berbaunya fashion sebenarnya. Iya, iya. Ke arah fashion, ke yang lain-lainnya bikin komunitas namanya PWK Awesome. PWK Awesome. Sampai Iya. sekarang masih ada nggak? Nggak ada, udah bubar. Bubar. Maaf. Udah bubar, sekitar 2015-an kita bubar. Terus gue masih terlibat tuh di Instagraman. Ikut Purwakarta Walking Tour. Terus ada juga Amazing Purwakarta yang kayak gitu-gitulah. Itu masih di tahun 2014. Iya, sekitar 2015-2016-an. Ya. Itu masih di situ. Dan akhirnya kita banyak bekerja sama juga untuk bantu pemerintah naikin pariwisata yang ada di Purwakarta. Itu awal ya, itu awal yang masih kayak semi profesional gitulah. Ada di situ mulai banyak pekerjaan yang emang udah mulai ya yang orang tahu endorsan kayak gitu, walaupun kecil-kecilan ya sadar diri ya, Bo gitu. Masa anak baru udah langsung pakai red card? Enggak ada. Di situ udah mulai profesional sih, maksudnya gue dibayar dengan sekian nominalnya, terus ya dapat giftnya, tapi gue hitungannya kerja juga untuk mereka. Dan akhirnya gue vakum sekitar 2 atau 3 tahun karena gue kerja di pabrik kan. Lo juga tahu kan gue kerja di pabrik. Nah, gue kerja di pabrik akhirnya nggak betah, bukan jiwa kayaknya, bukan jiwanya gue bukan jiwa pabrik. Apa di DO? Nggak betah. Mundurin diri. Betul, karena takut mati di pabrik. Iya, banyak polusi kan ya. Canda pabrik. Nah, udah gitu akhirnya gue akhirnya ketemu sama teman-teman yang ngajak gue untuk lebih profesional lagi kerja. Akhirnya gue jadi content creator gaming di Facebook tahun 2019 awal. 2019 awal sampai tahun 2020 bulan September kemarin. Jadi gue kerjasama sama Facebook dan I think that's really good memories for me, sama good portfolio. Karena di situ gue yang akhirnya punya nama yang nggak skala lagi daerah gitu istilahnya. Gue skalanya udah lebih melebar lah kasarnya gitu. Itu sih perjalanannya. Ya, gue sempat ini sih kepoin juga lah. Kepoin sempat sampai ketemu siapa? Hime ya? Kak Kimi tuh tetanggaan. Tetanggaan. Itu gede ya? Gede, nyalinya. Emang bener. Tapi kalau misalnya, iya bener sih, nggak apa.
Kakimi emang benar-benar nyarinya gede Oh, karena iya. gue banyak belajar juga dari dia. Tapi sampai sekarang masih komunikasian nggak? Oh, masih. Masih komunikasi baik, dan ya dari situ gue makin belajar banyak sih tentang gimana cara jadi content creator. Karena Kakimi kan lebih senior di YouTube, lebih dulu jauh. Pemain dari lama gua. lah ya. Betul, pemain lama. Terus gue di sana juga di Facebook tuh akhirnya gue punya opportunity untuk ketemu orang-orang yang namanya besar di dunia, kasarnya dunia digital gitu. Di situ gue benar-benar banyak belajar sih. Jadi gue kalau misalnya di Rentet ini dari awal sampai akhir, what the biggest opportunity in your life? Facebook. Di Facebook, benar-benar di Facebook. Berarti banyak dapat pelajaran juga dari Kak Kimi ya? Banget, banyak banget. Kak Kimi, ada salam. Iya, thank you. Semoga Kak Kimi nonton ya. Mau nanya nih, ke Winardi. Winardi, bergelut di bidang makeup artist dari kapan? Dari semenjak lulus SMA aja. Lulus SMA tahun berapa itu? 2017. 2017. Otodidak. Otodidak. Awalnya kan suka nari dan penari dituntut harus bisa makeup sendiri kan? Ya gitu? Hah. Oh, kalau mau nari harus dituntut ke makeup juga. Iya, soalnya kan biar mengirit biaya pengeluaran gitu. Jadi kalau bisa sendiri kan semua uang masuk ke kita gitu. Jadi nggak harus perlu bayar MUA lain untuk make upin kita. Tetep ya, Bo, cuan. Cuan. Benar. Berarti oh iya ya, double dong ya. Double. Menari sampai sekarang masih? Masih. Kalau nggak make up paling ada job nari gitu ya terus. Nari modern siapa tradisional? Tradisional. Tradisional kayak Jaipong gitu ya. Iya. Itu ada panggilan atau masih banyak? Kalau Panggilan. panggilan kayak gitu juga. Tapi kalau sekarang join upacara adat gitu. Upacara adat. Iya. Kalau upacara adat kayak ada ini ya dong, kayak teater kayak gitu dong. Apa? Enggak gitu sih? Kayak lengser gitu kan. Lengser kayak gitu. Kayak bambu yang kayak gitu sama Sinta. Oh, jadi ada sebagai juga nanti Winardi sebagai ini nih. Iya, Gitu juga ya. tergantung ya nanti kurangnya pemerannya apa gitu. Kalau aku biasanya kalau nggak jadi Sinta paling nggak ambu gitu. Oh, kalau nggak Sinta ambu. Sip. Tepuk tangan dulu lah buat kedua Sinta yang sudah ditanya sama aku nih. Satu lagi buat Mega nih. Kan mau nanya nih kan. Ntar ya, gue deg-degan ya. Kok deg-degan? Oh ya, minum dulu boleh. Ya, boleh minum dulu. Nah, Megan kan tukang kebun. Betul. Ya. Seriusan tukang kebun apa gimana sih? Enggak, dia berkebun. Seriusan? Gitu. Iya. Berkebun menghasilkan. Oh. Iya, aslinya ya. Iya. Gua yang ngepoin. Gimana kan ceritanya itu bisa sampai Megan ini pengen berkebun, apa hobi atau gimana? Jadi emang dari kecil emang suka nanam. Suka nanam. Iya. Oh, nanam benih. Tanam benih di mana nih? Tanam benih. Enggak, soalnya gue tadi kan tuh di depan juga udah ngobrol kan, dia tukang kebun gitu. Karena gue tuh jokes doang, ternyata beneran suka nanam. Beneran. Beneran. Jadi di depan rumahnya ya? Iya. Kebun gitu ya, Iya. banyak berbagai macam ya. Iya, betul. Nanam. Gimana tadi gimana? Mulai emang dari kecil suka nanam, tapi mulai saya tekunin itu dari 2017. 2017. Karena emang kebetulan sama ayah saya dikasih lahan gitu. Daripada Joko tumpul yang tumbuh Ya, doang, mending saya garap tanemin sugan-sugan menghasilkan gitu. Ya. Kali aja gitu. Kali aja menghasilkan. Iya. Itu subur tanahnya. Ya, itu ada racikan-racikannya. Kalau Oh. kita nanam di tanahnya doang, kadang ada yang jadi, kadang Tapi ada kalau yang misalnya jadi. tanah itu enggak, misalnya kurang subur buat tanaman ini nih, tapi ada racikannya, tapi pasti Iya. subur, tapi Iya, pasti subur. tumbuh gitu. Tumbuh. Oh. Ada pupuknya juga. Oh, ada itunya juga. Pupuknya juga. Sekarang apa aja yang ditanam? Kalau sekarang paling cuma jagung, cengkeh yang ungu, sama stroberi. Oh, kecebong ada. Kalau kecebong udah mati. Kecebong itu apa? Kecebong. Oh, yang bikin pusing ya? Kecebong itu. Oh, kecubung itu goblok. Maaf ya. Maaf ya. Seriusan pelihara kecebong. Enggak. Kecebong tuh sebelum jadi apa Iya, ya? seriusan dipelihara. Keong gitu enggak bilang enggak. Ya, mungkin untuk kedepannya saya coba ternakin kutu air aja. Oh, kalau tadi kutu air, jangan sedih, kutu air kan Jepang lagi sekarang lagi rame. Karena Itu jangan cupang. ketawa. Itu kan cupang. Ini kutu air apa? Iya, bagus Itu dong bagus, daripada itu pelihara cupang. cupangnya di leher kan? Iya, nggak boleh. Nggak boleh, dosa. Oke. Oh. Ya, mantap. Tepuk tangan lagi, tepuk tangan. Nah. Tapi di rumah sendiri kan? Iya, di rumah sendiri. Di mana? Kenapa nih di rumah sendiri? Mau bikin cupang juga di dia?
Di mana alamat rumahnya kan? Siapa tahu teman-teman Siapa pengen tahu lihat ada kebunnya di- Megan nih. Kalau dari kota itu di Jalan Gang Pelamboyan 3, Hmm. nanti masuk di Jalan Gede, Gang Pelamboyan Gede, Hmm. nanti ada di ujung bacanya Gang Pelamboyan 3, masuk aja. Di Teronjongan ada sawah, sebelum sawah ada. Boleh nggak nanti teman-teman? Oke, boleh kita ajarin kita Ajarin berkebun ya. Tapi kalau cabai ungu itu bisa dikonsumsi. Bisa, Atau tapi hias. itu berubah. Kalau waktu mudanya warna ungu, nanti ke putih, putih ke oranye, oranye ke merah. Itu cabai Kenapa nggak ungu. namanya cabai Power Ranger gitu kan berubah? Iya, harusnya kayak gitu, cuman Bener ya. Sailor Moon aja. Sailor Moon ya. Sailor Moon. Kelihatan ya umurnya. Gue Power Ranger, umurnya Sailor Moon. Beda. Oke, balik lagi. Sekarang mau nanya lagi nih ke Ramdan. Ya, gini dah. Temanya kan cerita di balik tantangan dan peluang ya. Sebagai konten kreator, tantangannya apa? Peluangnya apa? Tantangannya tuh gimana tuh? Oke. Tapi sebelumnya di bidang apa dulu konten kreatornya? Kalau sekarang sih, kalau gue sekarang malah lebih ke belakang layar sebenarnya. Jadi gue bikin agensi namanya Lokus Fokus, jangan lupa di follow. Follow. Di follow, jangan follow doang dong. Gimana tangannya gini? Ya gini nanti ada Ya. apa namanya? Lokus Fokus. Lokus Fokus. Nanti Lokus Fokus. Jangan cuma di follow, cariin job. Jauh. Jadi gue sekarang lebih di belakang layar, tapi gue tetap bergerak di konten kreator juga. Jadi gue Ya. lebih ke agensinya untuk teman-teman misalnya mau bikin video klip, mau bikin community profile, atau misalnya bikin YouTube kayak gini juga bisa kita jadi tim belakang layarnya gitu. Oh. Itu kalau sekarang ya. Ya. Kalau kemarin-kemarin sih gue lebih ke ya tadi gue 2 tahun terakhir ini fokus sama Facebook. Di Facebook gaming itu gue live streaming setiap hari. Live streaming game tiap hari. Sehari ada Iya, berapa jam. sampai terniat gitu dipocong-pocongin lah, di make upin lah ya. Nah itu mungkin salah satunya adalah struggle gue untuk bekerja. Orang maksudnya gini, gue juga sama kayak orang-orang lain juga kok. Awalnya bilang, oh YouTuber enak ya, gitu. YouTuber enak ya, cuma duduk doang, Iya. bikin konten, terus ngupload doang kayak gitu-gitu, terus bikin gimmick, lala, gampang ya. Iya. Gue juga manusia biasa yang mikir kayak gitu awalnya. Cuman pas gue udah terjun ke dunianya, itu totally different, 360 derajat banget. Berbeda ya. Berbeda banget. Nggak sesuai ekspektasi. Iya, nggak sesuai ekspektasi. Lu bakal ngerasain namanya pressure. Lu nggak bakal ngerasain namanya, balik lagi ini kan dunia entertainment. Iya. Dunia entertainment tuh nggak semuanya sehat. Itu nggak semuanya sehat. Iya. Dan di dunia digital kayak gini, kita lebih gampang disenggol orang. Itu untuk struggle-strugglenya gitu sih. Kalau struggle yang paling awal untuk orang-orang yang mau mulai as the content creator yang kayak gua kemarin, ya pasti di biaya untuk ngerakit PC-nya, beli gadget yang mumpuninya. Kan ada tim. Iya, kalau dulu sih gua punya tim ya. Maksudnya itu bukan tim sih, itu kita lebih ke game house gitu. Jadi kita barengan semuanya kerja di satu platform dan kita akhirnya nyewa rumah di BSD kan. Jadi kita bareng-bareng. Jadi untungnya kita masih bisa sharing equipment kasarnya. Oh iya. Gitu. Kalau itu untuk struggle-nya sih ya. Jadi kalau misalnya nanti someday ada orang-orang lain, mungkin ada yang mau nyoba untuk jadi content creator kayak lu misalnya dan lain-lainnya, don't expect kerjaan kayak gini tuh gampang. Apa? Iya, tadi gue bilang banyak banget kendala-kendalanya yang lu gak akan tahu kalau lu belum nyemplung. Iya. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang-orang yang baru atau misalnya orang-orang yang cuma menikmati hasil kontennya orang lain, please jangan ngejudge. Ini kontennya bagus ya, ini kontennya jelek ya. No, mereka tuh udah kerja keras untuk bikin konten bagus. Itu sih, itu menurut gue ya. Untuk struggle-nya jadi content creator. Content creator tuh mereka rata-rata begadang untuk bikinin konsep. Itu mereka tuh besok ngupload apa ya, besok gue ngasih konten apa ya, terus harus baca algoritma. Ini algoritma yang lagi rame, Mbak. Misalnya kalau misalnya kayak lu podcast kayak gini ngobrol gitu kasarnya, talk show kasarnya, lu juga harus mikirin kan, misalnya ini lagi isu apa nih yang rame ngobrolin. Jadi lu harus bikin dulu temanya, bla bla blanya, dan itu harus diapresiasi sama semua orang sebenarnya. Sama yang gue tekanin sih, you never know if you never try. Jadi lu cobain dulu aja, nyemplung dulu itu. Untuk masalah peluangnya ini peluang yang sangat-sangat bagus dari tahun 2017 atau 2000 sebelumnya. Kalau tahun sekarang bagus gak? Kalau tahun sekarang sebenarnya bagus, tapi balik lagi persaingan semuanya makin ketat. Ya mungkin di bidangnya teman-teman yang lain juga, di make up, di
berkebun juga. Makin banyak mungkin yang berkebun, mungkin banyak lagi petani-petani muda yang lebih punya formula lebih bagus nanamnya. Make up mungkin ada orang-orang yang lebih punya racikan foundation dan lain-lainnya lebih bagus. Di content creator pun sama juga kayak gitu, yang intinya kita harus tetap berkembang day by day. Harus terus ngikutin zamannya, kita harus pintar baca algoritma, kita juga harus tahu nih konsumsi kita tuh konten kita tuh dikonsumsinya sama siapa, target pasarnya kayak apa. Itu sih, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau masalah enaknya, gue mau ngasih enaknya juga sih, buat motivasi buat teman-teman yang mau terjun ke dunia kayak gini. Gimana Dan? Kalau ngomongin masalah financials, semua orang udah tahu, semua orang udah tahu YouTuber tuh banyak duitnya banget. Amin. Banyak banget duitnya. Kalau lu udah sukses, masih ada garis bawahnya. Iya benar. Kalau udah banyak viewersnya, itu sih. Kalau misalnya mau nyari duit, cari duit dengan cara yang kayak gini tuh udah sangat-sangat paling baik sih, menurut gue ya. Buat gue di tahun 2020-2021. Karena sekarang lu makin banyak cara untuk ngasilin duit tanpa lu nggak ngapa-ngapain kasarnya. Kayak let's say di aplikasi-aplikasi lain, aplikasi live streaming, lu cuman ngobrol, ngajak viewers, ngobrol, dapat gift, dapat apa, dan itu yang orang-orang awam sih pasti bilangnya kan, ngapain sih kasarnya jual diri di handphone, kasarnya kayak gitu. Lu nggak tahu aja duit mereka bisa beli rumah lu, gitu. Ya betul. Itu sih untuk keuntungannya. Sempat ngerasa bosen nggak? Of course. Pasti ya. Of course. Bosan gua sebenarnya masih bisa diperpanjang untuk kontrak. Cuman gue udah nyerah. Gue sendiri juga nyerah karena pressure-nya gila gede banget di pekerjaan gue yang sebelumnya. Jadi akhirnya gue memutuskan kayaknya gue nyerah dari sini deh. Sebenarnya salah juga ya, maksudnya itu bukan baik untuk dicontoh. Tapi ya kita tetap manusia biasa, bisa capek juga gitu. Tiap hari kayak live streaming, tiap hari harus mikirin konten. Ya lo tadi juga bilang kan, sempat mention juga, gue jadi pocong, gue jadi kuntilanak, gue jadi tuyul, avatar. Dan itu lo tahu ya, maksudnya kayak malam gue mikirnya, besok ngapain nih? Besok ngapain ya? Oh, gue bangun jam 10 pagi, terus gue searching YouTube, dan gue make up sendiri. Gue beli face painting, dan sebelum punya duit, lo harus tahu juga, sebelum punya duit gue ngehitamin mata pakai apa? Pakai apa? Spidol. Apanya yang Di matanya gue hitamin. dalaman matanya? Gak udah dalaman matanya lo copot mata lu. Gimana konsepnya? Oh ini. Ini dihitam-hitaminnya. Pakai spidol. Spidol. Kan ada bahan yang lain, kenapa? Kan gak punya duit. Oh iya. Kan gak punya duit, gak punya duit. Terus gue pernah jadi Kakashi kan. Kakashi. Gue jadi Hatake Kakashi. Terus kan kalau Naruto tuh pakai emblem kan. Kayak emblem. Gue pakai apa gue? Pakai apa? Pakai softtek. Sabu softtek. Gue pakai softtek, gue taliin. Softtek bekas. Gak ada. Muka. Cuman gopeng lu masa sih cuma gopeng. Gue pakai itu. Pakai sarung, maksudnya itu untuk orang-orang yang mau berkarya. Kasarnya gue nggak suka sih bilang berkarya. Kalau mau buat konten, buat aja konten. Yang penting tuh otak lu yang kerja. Bukan equipment lu yang bekerja, tapi otak lu gimana caranya bikin apa yang lu punya jadi apa yang bisa lo banggakan. Oke. Mantap. Mantap ya. Wah, teman-teman termotivasi. Nah, oke. Nanya lagi ke Winardi, gimana Winardi? Winardi? Winardi. Bisa lupa namanya. Bisa lupa gitu ya. Peluang dan tantangannya dulu deh sebagai makeup artist apa? Tantangannya ya harus kuat mental sih. Kuat mental. Kenapa kuat mental? Karena banyak cibiri atau gimana? Banyak. Dari faktor lingkungan juga loh. Macam tetangga ya, suka ada yang bilang, kenapa sih cowok terjun ke dunia ini gitu kan? Pasti Pak Baliut ngomongnya kan. Konotasinya negatif gitu. Gitu kan, pasti pandangannya teh dipandang sebelah mata gitu kalau cowok pasti terjun gitu. Tapi kan mereka nggak tahu gitu kan, penghasilan dari make up itu lebih gitu, lebih menjanjikan gitu daripada mencibir terpuguh kan? Iyalah, benar, daripada mencibir terpuguh. Oh, yang penting mah apa yang kita lakuin mah positif lah ya. Ya. Banyak itu dari tetangga, dari lingkungan dan sebagainya. Banyak. Tapi apa yang buat Winardi tetap jalan terus sampai sekarang? Tetap jalan terus ya,
karena ada orang yang harus saya bahagiakan. Dan mereka pun yang mencibir tadinya ternyata ada butuhnya juga. Itu fakta. Fakta. Iya. Iya. Fakta itu. Itu fakta. Terus Winardi sendiri nanggapnya gimana? Kalau aku sih nggak terlalu ditanggepin ya. Cukup tahu aja, oh ya udah we gitu. Nggak biasa, nggak perlu diambil pusing gitu. Tapi Udah we jalanin gitu yang jalanin ya. ini diri aku, yang penting aku nyaman dan nggak ngerugiin mereka. Ya udah gitu jalanin. Kalau peluangnya gimana peluangnya? Peluangnya. Peluang sebagai makeup artist menjanjikan kan tadi peluangnya bisa kayak ini apa sih kan makeup artist kan dilihat sempat aku kepoin ya di Instagram. Winardi suka banyak itulah apa sih istilah nama customer itu apa ya? Klien banyak kliennya dilihat Instagramnya itu ya. Lumayan itu dari daerah Purwakarta. Ada yang dari daerah luar nggak? Ada, pernah waktu itu paling jauh ke make up aku ke Brebes pernah. Ah? Iya. Brebes, Jawa Tengah. Iya. Ke sana Sama tim juga. Iya. Ada ininya meren kan penghasilannya lah. Ada. Berarti udah betah lah ya di sini. Aduh, ya. bentar Pak. Yang sebelah sana aus Pak. Minum dikit-dikit, mohon maaf. Oh mungkin di perutnya ada tanaman. Perlu ya. Perlu pengairan. Gitu ya. Baik, Pak. Bener. Butuh benar sesuai. Ya sesuai inilah ya apa ya pekerjaan. Oh gitu sampai ke Brebes Winardi. Kalau klien mah paling kebanyakan sih daerah Purwakarta, Wanayasa gitu ya, di dekat-dekat kampung halaman gitu. Udah ada langganan juga mungkin ya. Ada. Kalau wedding kayak gitu nerima? Wedding nerima, kita nerima paket full semuanya. Kalau sekarang kan lagi corona ya, ada juga yang buat paket akad aja gitu kan. Gitu. Tergantung kliennya mintanya mau apa gitu, pasti kita yang menyesuaikan. Oh, udah ada WO apa sih? WO ya? Iya. Apa namanya kasih tahu dong? Namanya apa WO-nya? Apa nama WO-nya? Kalau aku Erna Wedding. Erna Wedding. Sebelah situ juga boleh. Kalau Kalau nggak lambaikan tangannya. Canda. Jangan lupa di follow juga IG-nya. Follow IG-nya. @Kusniawan. Wah, tuh jangan lupa follow. Oke, mantap sekali. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu dong. Ke Megan, tukang kebun. Itu kenapa habis? Haus. Karena saya haus. Jadi habis. Habis. Oke. Tantangan peluangnya nih sebagai Megan sebagai petani lah. Ini peluang dulu apa tantangan dulu? Tantangan dulu dong. Tantangannya sih hama ya. Hama. Emang suka ada hama? Banyak karena kan kebetulan rumah itu dekat sawah. Karena kan jadi hama sawah tuh suka ke bawah-bawah ke kebun. Oh, suka nyamperin. Suka nyamperin kan, padahal aku nggak ngundang. Si hama teh. Iya, jadi kan emang hama kan kebetulan kan saya kalau nanam tanaman itu organik kan biar sehat. Karena kalau pakai pupuk kan pupuknya mesti yang organik. Karena kalau yang pakai pestisida itu kan zat kimia gitu. Jadi kan nggak baik. Emang bagus. Tapi kan? ada nggak yang pakai Ada. pestisida? Nggak ada. Belum pernah pakai pestisida. Kita kebetulan nanamnya organik terus. Paling pakai kotoran hewan, pupuk yang sejenis organik yang tapi inilah ya terjamin ya. tantangannya hama paling sama cuaca. Kalau cuaca hujan bagus. Enggak, kalau contoh kita nanam melon. Terus cuaca lagi musim hujan, Nggak otomatis bagus. hujan nggak bagus. Oh, beda-beda. Pertama, bisa busuk. Kedua kan hujan itu kan asam, jadi tanahnya tuh zat asam. Kalau kebanyakan zat asam nanti nggak manis, busuk yang ada melon. Oh, nggak apa ya? Nggak harus musim hujan bagus semua ya? Iya, belum tentu. Belum musim hujan tentu. bagus. Oh, jadi beda-beda. Beda-beda. Kenapa nggak nanam bunga bangke? Kalau nanam bunga bangkit sih sebenarnya ini Lu mau lagi mau saya gue. Aja rumah lu gue taburin bunga kamboja. Canda. Gue pegel ya, maaf ya. Oh, iya satu aja. Enggak perlu makan. Oh, nggak perlu aja. Gue beli sertifikat. Canda. Oh, jadi gitu kan? Betul. Oh, tantangannya seperti itu kalau berkebun. Ya, benar-benar. Itu kalau peluang Masih ada. peluangnya
Kalau peluangnya sih ya kita kan lagi covid kayak gini kan, lagi corona kan susah cari kerja ya, jadi gua nanam sebagian ada yang gua buat keluarga dikonsumsi, sebagian gua juga ada yang jual ya, paling dapat pundi-pundi rupiahnya dari situ. Oh, Kecil gedenya gimana kita nanamnya. Contoh kita nanamnya jagung semua penuhin, jadi otomatis semua panen jagung kita jual ya lumayan. Tapi kan kadang kadang juga nanamnya macam-macam, kadang juga kembang-kembang, tanaman-tanaman hias kayak gitu mainnya. Itu dari maksudnya dari kecil. Iya, dari kecil. Dari kecil kita gedein, udah gede kita jual. Disisain bibitnya buat Disisain stok. bibitnya buat stok. Oh begitu. Sekarang masih banyak stok. Sekarang alhamdulillah tinggal dikit. Kok alhamdulillah tinggal dikit Ya, karena sudah ada yang beli ya. Betul. Aku berarti. berarti. Betul. Alhamdulillah benar. Terus Gimana ya? berarti penghasilannya dari situ ya, Megan ya sekarang ya. Tapi gue mau nanya boleh nggak sih? Sok tanya. Lo emang medianya cuma tanah doang atau ada yang apa sih cara nanam pakai air itu? Maksudnya nanam sayuran apa? Iya, sayuran. Pakai sekam, kadang sekam Enggak, basah. maksudnya ada teknikan yang untuk nanam tuh pakai air itu hidroponik ya? Oh, itu hidroponik. Itu pakai hidroponik kayak pakai semacam pipa. Nah, Kayak gitu. Itu lo juga gitu? Enggak, aku enggak gitu. Karena itu harus pakai greenhouse. Kalau enggak itu rawan hama banget. Oh, itu rawan hama. Jadi saya di tanah aja, di tanah. Lebih natural berarti alami. Iya, lebih alami, lebih natural. Lebih alami ya. Lebih organik juga. Lebih organik juga. Betul. Nanti lah kapan-kapan pengen nih kalau mau beli ya ke Oke, Medan. bisa datang saja karena saya belum membuat Instagram atau apapun, jadi datang aja. Datang aja. Nanti siapa tahu nanti di ini. Iya, siapa tahu. Sama dia. Oke. Ya. Tetap ya, nanti aku kirimin red cardnya. Canda red card. Oh mantap. Tepuk tangan dong. Ini berbagai macam di bidangnya masing-masing ya. Ada konten kreator, makeup artist dan tukang kebun. Mereka semua harus patut dihargai ya, kerja kerasnya dan segala macamnya. Ini salah satu contoh untuk teman-teman yang masih muda, yang masih malas-malesan dan apa, bisa dicontohin ke teman-teman yang udah hadir pada malam ini. Oke, untuk nanya lagi nih. Ya. Nah, lu kayak Dora. Dora. Ke Ramdan ah. Dan kasih ini atuh Dan ke teman-teman lah. Harapannya dulu lah sebagai konten kreator. Apa sih untuk teman-teman, terus harapannya ngasih pesan-pesan ke teman-teman. Oke, ngerti. Untuk harapannya sih, gue sekarang lagi ngebangun Lokus Fokus itu kan. Ya harapan yang pertama sih, kalau temen gue gak usah nawar harga teman. Gitu. Gak usah nawar harga teman. Iya. Karena kan sekarang gue kerja di belakang layar kan. Oh, iya. Kayak yang tadi lo sempat singgung juga, semua juga kita kerja pakai effort ya, masing-masing juga kerja pakai effort. Gak mungkin kan kayak dia mungkin foundation, gak mungkin belinya kan pakai daun sirih, gak mungkin. Gak mungkin daun sirih buat apa aja? Beli pupuk kan gak mungkin juga kan, dia beli kambingnya pakai duit tetangga kan gak mungkin, utang kan namanya. Jadi untuk misalnya teman-teman yang sekarang lagi bekerja dan juga lagi berkecimpung di dunia yang ya menghasilkan kayak gini, untuk teman-teman yang lainnya, kalau bisa dukung. Kalau nggak bisa pakai harga yang maksimal dengan harga yang kita kasih, ya negonya jangan kayak orang kesetanan. Iya. Jangan mentang-mentang temen ya. Wajar-wajar aja gitu. Kalau misalnya lu pada ngechat ke gue bilang harga teman 2 kali lipat gue tayakin. Canda enggak. Tapi udah pernah ada belum yang kayak gitu Dan? Banyak. Selalu ada kok, selalu ada, tidak mungkin selalu ada kan. Selalu ada, tapi ya balik lagi gimana cara penyampaian mereka ke kita. Kadang ada yang udah ngobrol sama kita panjang lebar, taunya nggak jadi juga ada. Walaupun temen. Iya. Ada juga yang misalnya kita nggak kenal dekat banget ke mereka, ngakunya temen, ada. Gitu. Ya gitulah pokoknya, saling menghargai satu sama lain itu nggak cuman masalah finansial, nggak cuman masalah nego harga atau tidak, tapi bentuk support dan dukungan dari teman-teman yang lain kayak ngedukung atau bantuin promosiin dan lain-lain, itu juga sudah sangat-sangat penting kami kita sih. Sebenarnya bukan masalah ke finansial aja sebenarnya. Dan untuk apalagi itu pertanyaannya? Itu pesan-pesan lah ke teman-teman. Iya tadi mau pesan-pesan deh. Oh itu ya. Itu apa sih? Kalau lo mau nyoba jadi content creator, cobain dulu aja. Karena pasti banget, gue udah hatam banget fasenya. Jadi kalau misalnya let's say salah satu orang ini, misalnya let's say
lu mau jadi content creator nih, awalnya di berapa bulan awal itu, di beberapa konten awal itu lu pasti dicibir. Itu udah pasti. Itu pasti aja. Itu Ada aja pasti lah ya. banget, itu udah pasti banget. Ada aja hater ya. Pasti aja. Dan itu udah hal yang paling mutlak kalau lu jadi content creator tuh awal pasti ada. Apalagi untuk spesifikasinya di Purwakarta ya. Di Purwakarta karena kota kita kota kecil, kota yang kesana kesini saling kenal kan. Tuh. Nah, lu pasti di bulan-bulan awal atau di konten-konten awal tuh lu pasti diejek. Sangat-sangat pasti. Berlanjut nih ke sesi selanjutnya, lu udah makin sering dan orang makin biasa untuk tahu lu, oh let's say Tongger, oh iya Tongger emang suka bikin talk show. Orang udah mulai terbiasa. Dan nanti ada lagi fasenya, fase lu emang udah punya kesuksesan. Fase kesuksesan Masih ada? enggak dong, mereka yang datang. Mereka yang datang, dan itu juga salah satu fase yang udah gue lewatin sama semua orang, sama semua konten kreator yang pernah gue tahu ya. Pernah gue kenal, rata-rata gitu. Lo udah sukses, baru mereka yang tadinya di fase awal ngejek kita, yang udah jadi terbiasa, malah mereka mendekat untuk mencoba kayak kita. Iya. Dan nanti juga ada lagi di fasenya setelah lo sukses, di tengah-tengah perjalanan lo lagi nge-maintenance, itu hatersnya 2 kali lipat dari yang awal. Kalau udah sukses. Iya, di perjalanan lu udah, maksudnya bukan sukses ya, di perjalanan lu lagi nge-maintain nih, lagi nge-maintain konten lu lebih baik, konten lu kontennya lebih enak atau lebih di-upgrade lagi, itu pasti aja ada 2 kali lipat haters yang bakal nyerang lu. Kan kita udah enak kan. Iya, tapi ada orang yang tetap mencoba untuk ngejatuhin kita. No matter what. Mungkin ada di fase orang-orang yang datang ketika lu udah sukses. Karena mereka ngelihat lu udah sukses dan mereka mau mencoba kayak kita, akhirnya mereka nyenggol. Itu udah paling yang biasa, Mbak. Maksudnya biasa. Yang coba datang sama kita tuh bukan karena support. Iya, mungkin kayak gitu ya. Iya. Nah, kayak gitu itu udah fase yang paling gampang kebaca patternnya dari siapapun pasti pernah ngalamin kayak gitu semuanya. Mungkin dari dunia make up juga atau di dunia petani juga. Lo enak gak sih disebut petani? Enak gak enak sih? Enaknya enak gimana? Jadi panggilnya apa? Tukang kebun aja? Iya. Tukang kebun juga pasti pernah ngalamin kayak gitu-gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya lo mau nyoba, cobain aja dulu patternnya kayak tadi. Ya, if you wanna be as the content creator, ya lu emang harus persiapan dari awal dan lu harus tahu patternnya bakal kayak gini. Iya. Oke, sip. Karena gue juga mau ngasih tahu juga di Purwakarta tuh konten kreator yang keren-keren tuh banyak banget, dan orang Purwakarta nggak tahu. Iya, termasuk gua kan, karena gua maksudnya kan gua taunya lu, yang lain. Karena apa ya? Iya, saya mah kan terkenal. Canda. Biar Karena kan gua ya di Instagram kan aktif juga lah ya. Gua lihat-lihat belum muncul nih konten kreator siapa-siapanya, makanya. Tapi menurut lu banyak yang bukan menurut gue emang banyak banget. Salah satunya gini. Kenapa tuh enggak itu enggak muncul? Ini yang kelihatan lah. Problematika sebenarnya di Purwakarta. Bukan Purwakarta doang sih, untuk kota-kota yang masih berkembang ini problematika. Orang-orang di kota berkembang itu yang gue lihat mereka tidak support. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak punya kompetitor. Kita nggak punya siklus yang emang kita jadi content creator tuh emang harus kepacu terus kan. Kita harus tetap mikir terus jadi lebih baik. Kita nggak akan kepacu kalau nggak ada kompetitor. Sedangkan orang-orang yang dari Purwakarta yang sukses ini, mereka pasti ke kota orang. Dan orang-orang Purwakarta pasti bilangnya apa? Ih, lupa jati diri. Bukan gitu konsepnya. Kalau misalnya kita keluar itu, berarti kita mau mencoba, gue diterima nggak nih di siklus yang baru, di ekosistem yang baru. Karena di ekosistem yang baru makin banyak saingan kan. Makin banyak saingan, kita makin maju nih otaknya. Gimana nih caranya gue bisa ngalahin? Let's say misalnya gue ke BSD, ke Tangerang misalnya, gue ketemu Kaki nih, ya gue juga harus maju otak dong. Gimana caranya? At least gue sama, minimal gue sama atau gue bisa lebih. Itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar, dan itu ngebantu ngedidik diri kita untuk bisa jadi lebih baik terus. Dan orang Purwakarta tuh totally banyak banget. Lu tahu, gue lupa namanya. Pokoknya dia Vinjers tahu. Vinjers style gitar. Dia sekarang jadi komposernya banyak youtuber gede di YouTube sekarang. Dan dia dulu alumni SMA 1 Purwakarta dan Purwakarta. Itu Agung
Agung Witara apa ya gitu namanya. Itu kayak Alibata ya. bukan Alibata kan, maksudnya Alibata mah beda lagi gitu. Beda lagi. Ini dari Purwakartanya. Dia terus influencer juga banyak, ada Helminus Sarifah. Lo kenal Helminus Sarifah kan? Vanessa, Helminus Sarifah. Itu juga dia konten creator hijab keren juga di Purwakarta. Dia influencer gede juga. Udah checklist ya dia? Udah checklist biru. Terus ada Arkau satu platform sama gue. Itu Purwakarta. Arkau Purwakarta, dia gamers perempuan pertama yang diterima oleh Facebook Indonesia dan mewakili Indonesia langsung ke Thailand. Itu Arkau perempuan pertama di Facebook. Terus ada ya Panji, siapa yang nggak tahu Panji. Ya gitu-gitu ya, banyak banget. Terus ada dulu kita sampai bingung nih, ada satu YouTuber, itu YouTube nggak pernah nunjukin muka orangnya siapa. Tapi orang Purwakarta. Iya, dan tahu dia dari mana? di bionya dia bilang orang Purwakarta, dia main game Minecraft, game-game anak-anak lah, game anak-anak. Tapi kalau nggak salah udah 300.000 atau 400.000 terakhir gue lihat subscribernya. Jadi banyak kok orang-orang yang cuman diem-diem doang, dan orang-orang sukses yang keluar kota tuh orang Purwakarta banyak kok, banyak banget. Iya. Jadi ini ya, satu, jangan takut. Yang takut ya? Ya takut, dan yang kedua jangan lupa lu dari mana. Iya betul. Even lu dari Purwakarta ya lu bilang dari Purwakarta. Sama lu gitu. Banyak yang bilang gini Dan, lu mau jadi YouTuber, YouTubers jangan mikirin cuannya dulu deh, kontennya dulu, benar nggak sih? Enggak juga. Apa nggak, maksudnya kan kalau mikirin gue pengen cepet-cepet dapat cuan, nanti kitanya nggak fokus sama konten, stres atau gimana? Fuck off sih kalau gue nggak suka kalau misalnya ada orang yang lu YouTube kok gak mandang duit, udah berkarya aja cing. Bahasa Sunda apa dulu anjing. Lo tetap aja, semua juga sekarang realistis aja, 2020 2021 butuh duit. Apa butuh duit. Nah jadi yang intinya kalau lo emang tujuannya nge YouTube untuk dapat duit, ya lo berarti harus bikin karya atau bikin apa, karya gue gak suka, bikin konten yang bagus biar dapat cuannya lebih cepat. Gitu, nggak apa-apa, pacuannya emang cuan nggak apa-apa, lo realistis. Kalau misalnya lo kayak berkarya juga tidak salah, beda jalan aja gitu, beda jalannya. Untuk lo bilang, banyak orang-orang Purwakarta yang bilang lo nggak usah mikirin duit dulu, gini nggak usah, nggak apa-apa, mikirin duit nggak apa-apa. Itu adalah satu goal dan suatu pencapaian yang bagus ketika lo emang dari dasarnya emang pengen punya cuan, akhirnya dapat cuan, ya itu lu juga pasti punya kepuasan tersendiri. Kayak Anu contohnya, kayak Anu dari dulu dia pengen jadi selebgram, cita-citanya gue pengen jadi selebgram, gue pengen banyak duit. Kemudian sekarang dan dia lebih menikmati hidup. Gitu. Betul Dan. Ya sampai sama seperti cuanki lah ya. Iya, cuanki kan enak kan. Iya kan, benar. Oke, Winardi gimana Winardi? Apa yang gimana? Pesan, harapannya, Harapannya semoga para MUA di kampungku bermain secara sehat. Wes ya, bermain secara sehat. Banyak saingan ya. Jangan saling menjatuhkan. Semua punya ciri khas masing-masing. Iya betul. Tunjukkan pesanan. Tunjukkan pesonamu. Sedikit sekalian. Kasih pesan-pesannya dong buat teman-teman. Mau itu yang bergelut di bidang MUA ataupun yang belum. Banyak teman-teman yang bilang, Win ajarin make up dong. Ya udah, ayo kalau mau belajar, ayo tinggal belajar dan jangan gampang menyerah. Dan saya juga dulu berproses. Dari mulai bikin alis yang jebak, yang pasti para apa ya disebutnya, para MUA yang lain, nah halisnya gitu ya. Kalau kan itu awalan terus aja mencari dikerja diukir ya. Dan semua kan butuh proses ya. Gitu. Jadi jangan takut kalau buat teman-teman yang mau belajar make up, ayo tinggal belajar dan nggak usah mikirin berapa sih bayarnya. Kalau sama saya mah yang penting mau aja dulu. Ayo, gampang gitu kan. Asal nanti kalau udah bisa jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Gitu. Tapi ada nggak yang sekarang itu yang belajar sama? Ada teman. Ada. Dia emang mau belajar mungkin ya, dia juga pengen jadi MUA. Karena dia ya gimana ya, gak kerja gitu kan. Jadi ingin apa ya, punya keterampilan dan ngelihat saya bisa make up
kayak tertarik gitu. Jadi dia itu ingin belajar make up. Iya, betul. Mantap. Megan nih. Iya, Harapannya sebagai tukang kebun, Pesan-pesannya petani, sama pesan jadi- ke teman-teman. Iya, jadi pesan-pesannya bahasa Latinnya gini ya. Ya, apa? Saburagil karisma marmik maramak makmak. Pasti Jadi- Anjir. Jadi setiap Orang bahasa Latin. bahasa naon eta. jadi setiap manusia itu Itu kan ada punya translator. memiliki tapi seriusan bahasa Latin? ya, Gue nanya seriusan. bahasa saya pribadi. Jadi kan setiap individu, setiap manusia itu kan punya bidangnya masing-masing. Contoh ini di bidang konten kreator, Ya. di bidang makeup artist, saya di bidang perkebunan. Jadi pesan dari saya, apapun yang lu suka, yang lu cocok, jalanin. Ya. Intinya seiring waktu berjalan aja. Oke, Bang. Berarti teman-teman semua ini teh hobi yang menjadi pekerjaan. Iya. Emang semua ini hobi. Hobi yang menghasilkan. Iya, hobi yang Dan lu hobi. hobi bukan konten kreator dan. Kalau konten kreator sebelumnya yang pasti yang di kerjaan sebelumnya sebenarnya bukan passion gue main game. Gue main game. Tapi cuman untuk killing time doang kalau gabut, Ya. yang nggak ditekunin gitu. Kalau misalnya masalah hobi yang dibayar ya bisa jadi. Bisa jadi. Cuman kalau gue sih lebih bilangnya kalau nggak masih ada. Terus? Lo bisa jadi apapun asal lo mau. Jadi apapun lah mau. Karena gue termasuk yang kejebak sih. Habibie ya. Habibie Ainun. Habibie Ainun teh. Oh, Bibi. Santai Oh, aku tergabung sih kalau gue. Nah, sebenarnya gue kayak bahasa Latin juga itu. Iya. Oh, bahasa Latin juga kalau kalau. Latin, susah. Mampus lo di Sandua ada punya bahasa Latin masing-masing. Iya, Nah. cantik lah. Nah, nggak maksudnya kayak gue maksudnya emang konten creator. Gue nggak tahu ya sebenarnya siapa awalnya yang bilang gue konten creator sih. Ada yang bilang influencer, ya aminin aja dah gitu. Amin aja. Tapi emang gue selalu ngebuat konten sih. Cuman untuk kayak hobi yang dibayar, iya tapi enggak juga gitu. Iya. Enggak juganya karena yang terakhir di Facebook itu sebenarnya bukan passion gue tadi yang gue bilang. Bukan passion gue, tapi gue mau nih ngerasain limit gue sampai gimana nih, kemampuan otak gue, kemampuan badan gue, kemampuan kreativitas gue mau sampai mana nih. Dan akhirnya si game yang gue nggak suka, kasarnya nggak suka main game, akhirnya gue combine sama bukan tingkat ya, sama kreatifnya gue ya tadi. Hasilnya jadi pocong-pocongan, jadi kuntilanak dan lain-lainnya. Tapi gue juga harus berbangga diri. Ya mungkin mereka juga bangga dengan dirinya sendiri dan itu hal yang wajar. Dan gue juga sama, gue bangga dengan diri sendiri setelah main game bukan diri gue, tapi gue bisa jadi orang kasarnya. Dan gue di Facebook itu dapat awards pertama di Facebook, awardsnya di batas normal. Jadi itu tuh awards untuk orang yang bikin live streamingnya berbeda daripada orang lain. Dapat cuan dong. Dapat dong. Dapat. Nah kalau bedanya di Facebook sama YouTube, kalau di Facebook itu kalau YouTube kan tergantung, kalau misalnya nanti udah dibayar itu tuh dinilai dari berapa banyak viewers lu, berapa banyak orang yang nonton lu. Kalau di Facebook enggak. Kalau di Facebook tuh gaji biasa per bulan, tapi kita dapat target. Target, jadi tergantung target lu berapa, gaji lu Walaupun berapa. viewersnya nggak banyak. Nggak boleh dong, Oh, harus sampai ke target. Sampai ke target. Misalnya kasarnya gini, satu bulan itu misalnya kasarnya lu harus dapat 500 viewers misalnya dalam satu bulan, ya lu harus dapat baru gajian. Baru gajian. Ya. Kalau nggak dapat ya lu nggak gajian bulan itu. Makanya ya balik lagi, semuanya ketika lu mau terjun ke dunia apapun itu, mau ke makeup artist, mau ke perkebunan, mau jadi yang kayak gue, itu bebas asal lo bisa konsekuensi dan bisa nahan semuanya. Bisa nahan pressure-nya, bisa nahan hambatannya, apapun itu. Karena lu bakal dibayar dengan harga yang emang cocok dengan kerja keras lu. Cocok gitu. ya. Jadi kalau misalnya hobi yang dibayar ya 50-50 lah. Mewakili. Iya kan ya, bener ya di makeup juga pasti kayak gitu ngerasain. Puas lah ya. Iya. Puasannya. Jadi kalau misalnya lu bangun rumah nih, lu ngambil sendiri pasirnya dari sungai gitu, misalnya dari sendiri nih, ngeduk sungainya, terus lo dorong pasirnya sampai ke depan rumah lu bikin fondasi.
pas nanti udah jadi rumah tuh lu bakal bangga. Ngerti gak sih kayak langsung oh ini tuh hasil keringat gue loh. Ini pondasi gue yang buat loh. Nah gitu, jadi lebih ada even orang nggak suka dengan konten kita, at least kita udah membangun dengan apa yang kita suka, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita pengen. Jadinya sesuai dan kita pasti puas-puas aja. Itu sih, itu menurut gue untuk di dunia kita hampir sama semuanya gitu. Lu juga dulu bergerak di dunia musik-musikan, lu pasti juga pengen genre musik yang lu bangun dan lu pengen tuh dengan kerja keras. Dan pasti hasilnya walaupun orang nggak suka, at least gue udah sampai sini nih ekspektasi gue udah kena nih. Itu puasnya untuk diri sendiri tuh lebih daripada pembayaran secara nominal nggak sih? Gitu. Iya paham. Oke ya tuh. Mantap. Benar ini. Gimana? Hobi make up artist. Hobi yang dibayar? Ya. Ini salah satu hobi juga. Hobinya Win. Hobi make up. Ya. Udah dari SMA ya, udah hobi ya. Udah SMA lu? Jadi cantik kan? Jadi cantik. Iya benar ya, Bu. Cantik. Jadi nempel sampai sekarang. Cantik terus. terus tuh. Cocok lo make up sama tukang kebun. Ya kan ya? Cocok. Maksudnya kolaborasi, kolaborasi. Boleh bersinergi ya. Bener. Bersinergi dari mana aja udah. Bisa aja sih bunga mawar di make up jadi warna ungu. Iya kan, palet warnanya dari dia gitu kan. Ini warnanya bagus ini. Tumbuh Rafflesia. Gradasi gini. Gak Rafflesia dong ya. Terus dia yang nanam benihnya. Setelah nanam benihnya penjualannya endorse gue gitu. Jadi senambungan. Benar kan ya? Bisa juga. Spiritualis bro, saudara. Iya benar. Gitu. Nanti kan kalau udah gue sukses diundang lagi malu. Iya pasti dong. Tetap nyambung bunda. Sama ketiga lagi ya. Ya. Megan gimana kan? Ya saya sih hobi Hobi yang lumayan menghasilkan sih. Hobi yang menghasilkan. Emang dulu hobinya apa? Emang hobi berkebun. Apanya? Saya dulu hobinya ngebacokin warga. Saya ngebocokin sapi. Paling sih ya olahraga, hobi mah Olahraga. main game. Tetris. Main game apa? Tetris dia mah. Banyak Dota, PB. Oh, anak Dulu juga Dota. sempet ke YouTube, cuman bubar kira gitu ya. Kenapa bubarnya? Kenapa? Ya, bubar aja lah, kurang seru. Kurang serat. Apa? Game apa? Apa? Di YouTube nge-game? Di YouTube ngeprank. Oh, nge-prank. Hmm. Nge-prank kalau goib? Enggak. Oh. Ngeprank biasa. Manusia asli. Iya. Masih asli. Dia kan nggak tahu malu sih emang planning. Ya, kan ya. Modal dasar loh, atau malu tuh modal dasar, Gen. Ya, itu Ya, tadi Anda harus tahu ya seperti itu. Minum habis. Belum habis ya. Contoh? Contoh besar. Contoh besar benar. Itu oke. Terima kasih nih untuk teman-teman udah ngasih wejangan. Oh, iya, bukan wejangan ya. Iya, jangan dong. Dosa tua. Udah ngasih pengetahuannya di bidangnya masing-masing. Udah ngasih motivasi. Semoga teman-teman menjadi inspirasi dari teman-teman yang lainnya juga. Amin. Nah, tapi sekali lagi nih, mau sampai kapan konten kreator kan? Karena konten kreator tuh masih berjalan di dunia kreatif. Gue bakal kreatif sampai mati. Wis. Iyalah. Misalnya quotes nih. Iya, gue bakal sampai mati. Gue bakal tetap berkreasi dan gue bakal tetap kreatif sampai gue mati. Karena istilahnya nanti sampai lu tua, lu kalau nggak kreatif tuh banyak penjabarannya kan. Lu kayak misalnya lu pindah ke satu tempat, tapi lu nggak kreatif untuk bikin tetangga lu cinta sama lu. Lu mati mau ngegelinding sendiri, enggak kan? Nah gitu. Maksudnya kreatif tuh banyak aspek dan banyak hal, dan itu pegangan gue bakal tetap kreatif sampai kapan. Mantap tuh. Yang komitmen ya sama ini ya. Apa kerjaannya? Yeah. Win, sampai kapan Win jadi makeup artist Win? Sampai mati juga nggak? Takutnya nanti berubah. Enggak lah. Kayaknya selamanya deh. Selamanya ya. Nggak tahu sih ya. Untuk saat ini masih menikmati sebagai makeup artist gitu. Iya. Biasanya kalau yang sudah menikmati itu bakalan terus dah. Amin. Ya, Amin. Megan juga ya, ngambil kebun ya. Apa?
Hah? Sampai kapan selamanya? Mungkin sampai bunga bangkai tumbuh di kebun saya. Enggak sih, mungkin sampai tadi seiring waktu berjalan aja. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ada bunga bangkai di kebun lu kan bisa orang yang nonton bayar 1.000, Iya, 1.000. iya, benar ya. Iya, dapat cuan lagi. Ya minimal masuk orang lah. Iya. Keluarga lu keracunan. Bunga bangkai. Enggak, bercanda. Bercanda ya. Ya sudah. Bunga bangkai, tapi ngomong-ngomong ini ada moto di sini sebagai apa ini kan? Itu mau ngerujak atau apa? Ya. Itu apa kan? Sebagai apa mutu Itu ini? kan moto apa coret sih namanya? Ini sebutnya vulkan. Apa? Ya, Ulekan. Ulekan. Ya. Menurut mereka filosofinya apa itu? Filosofinya kalau vulkan ini sih mungkin dari batu alis, batu kali Tadi ya. yang kita ukir menjadi seperti ini. Ya, menurut Anda? Fungsinya sebagai apa itu? Fungsinya ini sebagai bikin rujak atau Rujak. bikin apa aja. Ada bahasa Latinnya nggak? Bahasa Latinnya squakiak. Itu artinya ini batu tidak boleh dipecahkan. Karena nanti ngulang. Kalau pecah, pulangnya pakai apa? Iya, kalau pecah nanti ngulang pakai apa? Kasihan ya, padahal masih muda lo bisa ditolong, guys. Karena apaan? Sebenarnya nggak sakit-sakit banget sih. Nggak sakit-sakit banget sebenarnya. Sehat, Iya. terus ya. Sedikit Kasihan. survei ya. Pasti dong. Dan Apa? ya Win dan makasih ya. Siap. Ya. Udah datang. Promo dulu dong, Mike. Oh iya dong, lupa gue promo masing-masing promoin lah. Bener ya. Dan promoin lu dah. Jangan lupa follow Instagram gue Ramdan Rahom 2 karena yang Ramdan Rahom yang udah 10.000 kenapa di itu? banned. Mohon Di-banned. maaf ya, ada orang yang nggak suka sama gue. Anjing. Tapi tahu Nggak nggak usah orang? diedit, nggak usah diedit, bilang aja anjing. Tahu nggak orangnya? Tahu dong. Tahu. Iya kan gue dulu kerja di Facebook. Di Facebook kan kerjanya sama Instagram. Jadi gue tahu. Tapi orangnya jadi siapa. ketahuan itu ya orangnya. Ada. Orang Purwakarta. Purwakarta, Iya. cowok cewek. Ih kepo. Apa? Oh iya. Gue jadi takut juga nih nanti. Hati-hati Pak. Gue orang julid PWK ya. Pokoknya follow Ramdan Rahom 2 untuk Instagram, Follow. untuk YouTube Ramdan Abdul Rais, untuk fanpage Facebook ada Dietsra. Macam-macam nih. Tulis satu-satu editor, Tulis, mana tulis, editor nanti ya? ntar, tulis. Instagram Ramdan Rahom 2. Ya. Paham? Ntar kirim aja nanti. Betul. YouTube-nya Ramdan Abdul Rais. Untuk Facebook fanpage Dietsra sama TikTok gue Ramdan Rahom 2 juga. Ada TikTok juga. Ada dong. Kenapa nggak masuk komunitas TikTok Purwakarta? Kan di Purwakarta ada gitu. Ini kalau nonton ya semuanya gue bahas di sini. Kalau TikTok PWK ya, kalau lu nggak punya komunitas gak usah ngundang-undang bencana alam. Jadi ceritanya gini, gue bikin konten gini nih, bikin konten gini nih, gibah nih intinya. Nah, gue bikin konten gini. Akhirnya gue nyari tuh anak-anak TikTok yang kemarin, yang viral itu kan. Gue tadinya mau nolongin mereka, biar mereka juga tidak di underestimate sama orang lain gitu. Akhirnya mau bikin sehari bersama, namanya konten gue tuh sehari bersama. Yang pertama tuh ada posko klub motor gitu. Itu udah gue mau bikin. Akhirnya kedua TikTok nih. Gue nyari kan kontaknya kemana, gue kagak tahu kan. Akhirnya gue bikin, temen gue tuh bikin di Facebook, di Info Purwakarta nggak salah. Input ya. Di Input bikin. Ada yang punya kontaknya TikTokers Purwakarta enggak? Ada nih satu bocil, kontak ke temen gue. Ada nih kak, ini nomornya di DM aja, nomornya ini, udah ya. Kan gue di Lokus tuh, di koloni pengacara juga sama di Lokus, gue kan bagiannya juga kayak lebih ke ngubungin klien, kayak gitu-gitulah. Akhirnya gue telepon nih kan, gue chat dulu sebelumnya. Halo, selamat sore kak. Betul, ini dengan TikTokers Purwakarta, komunitas TikTokers Purwakarta. Udah jelas kan ya, udah jelas ya. Bukan, emang ini siapa ya? Dibalas gitu. Goblok nih anaknya. Setan, mana setan gitu kan. Udah nih. Enggak kak, kita ini dapat ini nih dari Facebook. Bener kak kontak kakak? Oh iya saya. Oke kak, saya minta waktunya telepon. Halo, iya saha. Kak, ini kita tadi yang ngubungin kakak. Bla 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 bla. Oh ya udah sini aja situ bulat kita lagi gathering. Akhirnya gue sama tim gue, ayo, yuk kamera bawa yuk, lighting bawa yuk, ayo stand semuanya.
Lu ngomongin gue gak usah di pinggir, di belakang. Oh. Minta minum. Baper. Ya Allah, Baper, ini emosi haus, baper. bro. Minta minum. Masih ada ini boleh? Boleh? Nah udah gitu, akhirnya gue sama tim bawa nih kamera dan lain-lainnya, gue siap syuting. Ke situ bulan, dia bilang jam 2. Jam 2 ya kayak, oke jam 2 gue bilang. Itu jam 11 siang. Jam 2 udah prepare. Jam 2 gue ke Sipur. Lo tau apa? Kagak ada. Kagak ada siapa-siapa. Gue telepon lagi gak dibalas, gue telepon biasa kagak diangkat bla bla bla. Ditipu kita, Pak. Aduh, parah. Ngeprank. Waduh. Gak tahu gue siapa ya. Gue posting lagi tuh nomor di input. Yang punya nomor ini hati-hati tukang tipu bla 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 bla. Nge-DM gue, "Kak minta maaf ya gini." Gue datangin rumahnya, gue labrak emaknya. Terus Iya, gue labrak emaknya. Maksudnya lu nggak tahu kita sebagai tim yang kayak gini, konten kreator yang kayak lu, please lah hargain. Sekali lagi balik lagi hargain kan. Hargain. Mungkin ada beberapa orang yang menyisipkan waktunya hanya untuk membuat nama orang lain bagus. Misalnya kayak TikTokers itu di Purwakarta namanya jelek, mau gua buat bagus malah ngajarin kayak gitu, entah itu oknum atau siapa gua nggak tahu. Ya sampai sekarang gitu, dan itu kejadiannya sampai 2 kali. Ada lagi beneran TikTokers yang kemarin viral, gue hubungin ngartis goblok. Kesel gue. Tapi gue benci sama lu. Apa? Ngartis sampai sekarang kagak dibalas-balas chatnya. tapi rencana emang gua teh sempat punya berpikiran gitu, pengen undang komunitas TikTok nih. Siapa tahu nanti kalau kesini ya lu bisa ikut kesini. Lu ya. Gua gebugin satu-satu buat tambahin. Bercanda. Gue mau nasehatin, gue bingung gebugin. Enggak ya. Pokoknya gitu lah intinya. Kalau misalnya mau berkarya tadi hargain dulu orang lain gitu. Jangan lupa follow TikTok saya ya. Sering masuk MPP kok. Ramdan 2. Lihat dong, lu nggak pernah ngecekin TikTok gue, parah. Enggak Salah lagi musim tahu bapak main TikTok. ya gitu. Terus gua harus main TikTok gitu, bilang bapak main TikTok. Nice. Gimana Win? Apa? Promoin dong. Buat teman-teman yang memerlukan jasa make up bisa langsung dihubungi ya. Di Instagram Winardi_Kusniawan. Selain jasa make up, kita juga terima jasa upacara adat. Boleh langsung DM. Gak nerima ini, Win. Apa? Lowongan sebagai talent ini nih, bagi tukang kebun gitu masuk gak? Bisa nggak Lengser? Ih, beda cara ngerabanya ya. Perhatian banget gue digeserin. Ngerabanya udah mulai. Mungkin kan jangan gitu, mungkin dia tertarik karena di Wanayasa masih banyak lahan kosong. Iya bener. Suzum nih, suka gue. Gue kameramen sampai ngejunggol. Suka nih gue nih, nggak positive thinking. Aduh. Gimana? Gue paling Instagram gue aja lah. Apa? Tapan RM sama Instagram. Kalau Instagram gue aja namanya Tapan RM. Paling YouTube gue aja Wakyat TV. Wakyat TV. Namanya juga Wakyat TV itu. Wakyat apa? Wakyat? Bakia kan? Oh, Wakyat. Wakyat. BKW. Puas? Ada yang mau ini lagi? Puas? Enggak dong, belum keluar. Ya. Keluar ke sana, maksudnya masih gerak. Gue masih panas banget. Terus masih ada yang mau diomongin lagi nggak? Cukup kan? Ya, oke. Terima kasih kepada narasumber pada hari ini yang udah menghibur teman-teman juga. Pokoknya menghibur oke monyet kali kita. Pokoknya ini seru banget nih episode keempat ini ya. Karena banyak ketawanya saya di episode keempat ini, aduh. Emang kenapa? Yang sebelumnya nggak ketawa. Narasumbernya jelek ya? Parah gitu. Parah tongker ya, bukan gue bilang parah tongker. Parah. Enggak, emang ya untuk hari ini. Ya grogi kan lu. Kampus kau. Enggak. Pokoknya bagus-bagus semua narasumber. Nanti di episode kelima ada dari salah satu band Purwakarta. Nanti siapa tahu teman-teman ada usulan boleh bilang ke Tonger ya. Aku ada banyak band. Ada. Bencong. Mau? Gak apa-apa. Apa Band kan? Cuman gua tukang gali kubur, siapa tahu. Kubur. Iya, siapa tahu bisa. Iya bisa juga itu ya. Nanti lagunya di Antep dong. Iya. Lihatlah. SCTV dong. Oh, SCTV ya. SCTV dong. Salah ya. Tapi emang gali kubur juga? Iya. Enggak lah, teman. Saya mau paling gali Temennya. Kayaknya emang
tanah ke tanah lagi gitu. Emang sejalur gitu. Coba nanya dong, Ger. Gak apa dong nanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Soalnya emang itu mah ini bahana dia mah. Bacol. Apa Nggak tahu, aku masih kecil. Oh masih kecil ya, udah kecil. Oke, nah gitu saja ya, aduh sakit perut. Terima kasih pokoknya untuk. Apa sih sakit perut jujur sama gue mikrola. Terus mikrola obat yang ini obat kameramen. Mikrola mau obat tambahan anjir. Ya lu bilangnya apa? Sakit perut. Tai kita semua. Enggak kan canda tai. Tuh closing tuh kameramen tuh udah sasar. Saman. Dah, yang mau closing gue ya, closing dulu ya. Aduh, terima kasih untuk episode keempat. Nah, yang bikin gua ngakak terus pokoknya. Terima kasih ya Dan ya, udah ada kali ini. Terima kasih Nardi, terima kasih Megan. Oke. Mungkin ini jangan lupa subscribe media aspirasi Purwakarta, like, comment, and share. Ya. Oke. Gue minta maaf dulu, gue banyak bercanda, maaf ya. Ya, kalau ada bibir yang salah, maaf. Tuh. Tolong yang mau les bahasa Latin bisa. Apalagi les bahasa Latin apaan tuh? Ya Allah, udah, gue tutup aja. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Guru agama ya closing ya. Aduh.